Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dari Prodi Ekonomi Syariah Setia Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur dengan NIM 221102 pada mata kuliah Ilmu Kalam dan dosen pengampu Pak Arif Mustafa MPDI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu Ahlus Sunnah yang artinya mengamalkan sunnah, penganut sunnah atau pengikut sunnah, dan wal jamaah yang artinya dan jamaah. Maksudnya adalah jamaah sahabat-sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad dan membelanya. Asal mula munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Bashrah 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Bahlan 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ia adalah seorang ahli fikih terkenal, pembuka teolog Islam pada masanya. Menurut catatan sejarah, Abu Hasan al-Asy'ari adalah murid dari ayah tirinya, yakni Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdil Wahab al-Jubai, seorang ulama besar Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari paham gurunya itu karena menurutnya banyak keyakinan yang tidak benar. Kemudian beliau membangun paham sendiri, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sering disebut sebagai paham Asy'ariyah karena dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sering disebut sebagai Sunni dan pengikutnya disebut Sunniyun. Seluruh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari dibukukan oleh beliau. Di antaranya terdapat dalam kitab yang beliau susun seperti Al-Ibanah fi Ushulid-Diniyah, Maqalatul Islamiyah, Al-Mujaz, dan lain-lain. Doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang A, pahamnya tentang seorang muslim dan hal dosa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terdapat bahwa suatu golongan dapat dianggap atau diakui sebagai muslim apabila mempengaruhi 3 syarat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan. Yang kedua, ucapan itu diikuti kepercayaan dengan hatinya. Yang ketiga, dibuktikan dengan amal yang nyata. Adapun tentang dosa Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdapat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan dosa sampai dia mati belum bertaubat, maka orang itu dihukum sama dengan orang mukmin yang mengerjakan maksiat. B. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu satu, unik, kidam, dan wujud. Dia bukan subasti, bukan tubuh, bukan oksigen, tidak terbatasi oleh arah dan oleh ruang. Dia memiliki sifat-sifat seperti mengetahui, hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi Al-Baqilani, apa yang disebut sifat Allah bukanlah sifat dalam arti tekstual, tetapi mengandung makna hal, seperti dengan pendapat Abu Hasyim. C. Tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat Ahlus Sunnah
wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala perbuatan hambanya menurut ahlu sunnah. Gazab ialah berbarengannya kemampuan si hamba dengan perbuatannya. Jadi hamba hanya punya gazab sedangkan perbuatannya sendiri diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam uraian tersebut, nampaklah bahwa aliran ini bersikap tengah-tengah antara pendapat Qadariyah dan Jabariyah. D. Tentang janji dan ancaman menurut Mu'tazilah. Barang siapa yang mati dalam keadaan kafir atau melakukan dosa besar, maka orang itu akan kekal dalam neraka. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan beriman, dia pasti masuk surga untuk selama-lamanya. Kaum Mu'tazilah tidak menyebut adanya kemungkinan pengampunan Allah dan syafaat di hari kiamat. E. Tentang melihat zat Allah di hari kiamat. Dalam hal ini, ahlu sunnah berbeda dari paham Mu'tazilah dan para filosof dan sejalan dengan paham umat muslim ortodoks yang menyatakan bahwa Allah itu dapat dilihat, tetapi mereka tidak sepakat mengenai apakah Tuhan dapat ditunjukkan. Mereka menerima prinsip filsafat bahwa apa saja yang menempati ruang atau arah harusnya memiliki waktu, padahal Allah tidak terkait dengan waktu. Di samping itu, ahlu sunnah juga sepakat dengan kaum ortodoks, dan ahlu sunnah menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengenai hal ini harus dipahami secara kiasan. Dengan pola pikir rasional, ahlu sunnah mengemukakan bahwa kata dan makna ayat dan hadis yang menerangkan tentang hal ini menunjukkan bahwa kita jangan memahaminya secara harfiah dan mengklarifikasinya bahwa melihat Tuhan artinya melihat tanda-tanda dan ganjarannya atau mengetahuinya dengan hati. Yang terakhir, tentang perbuatan manusia, ahlu sunnah mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang berpengaruh atas segala perbuatannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga mempunyai pilihan ikhtiar, tapi manusia dipaksa atas pilihannya. Kemampuan manusia tidak berpengaruh secara asli atas amal perbuatannya, hanya seperti tangan yang lumpuh. Karena itu, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak digariskan oleh izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ahlu sunnah tidak mengakui adanya ikhtiar pada manusia. Sesuai dengan firman Allah bahwa Dia menciptakan apa saja yang dikehendaki termasuk yang diciptakannya dengan perantara perbuatan mereka. Mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.